ungkapan yang masih kita bisa sampaikan karena masih suasana lebaran ya, masih di bulan Syawal, masih Syawalan. Saya berdoa melalui ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum kullu shalihal amali wa ta'at, kullu amin wa antum bi khairin minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah terima seluruh amal soleh kita, kebaikan yang kita lakukan, taatan kita kepada Allah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai insyaallah kuliah subuh pada hari ini dengan menguatkan kita, memotivasi diri kita masing-masing agar senantiasa melakukan perbuatan amal soleh yang terus-menerus, yang disebut dengan al-mudawamah 'ala tha'ah. Terus-menerus melakukan ketaatan, ibadah, atau bahasa kita familiarnya istiqomah. Mengapa hadirin ini penting kita lakukan? Setidaknya ada beberapa manfaat, fawaid yang bisa kita raih insyaallah ketika kita mudawamah istiqomah dalam melakukan ibadah, ketaatan, kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekalian, manfaat istiqomah atau mudawamah dalam amal saleh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, ayul ahmali ahabba ilallahi azza wa jalla. Beliau kemudian mengatakan, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Pekerjaan amal soleh yang paling Allah cintai itu adalah yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Sekali lagi saya ungkapkan, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang Allah sukai, tentu amal soleh, perbuatan baik, yang paling Allah sukai adalah yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, walaupun jumlahnya sedikit. Saya kasih contoh hadirin sekalian hadirat. Bulan Ramadan kita puasa berapa hari? Berapa? 29 sampai 30. Nggak ada tuh puasa sampai 31 hari. Karena bulan Hijriah itu maksimal di 30 hari. Selama 1 bulan itu kita puasa. Dari 12 bulan, 1 bulan pun kita diwajibkan untuk berpuasa sebagai seorang muslim. Nah, setelah bulan Ramadan, bulan apa? Syawal. Ramadan Syawal. Ada anjuran berpuasa juga. Sunnah tapi tidak wajib, tidak fardhu. Ada kedua ya? Jadi tema kita adalah al-mudawamah alal amali sholihah,
atau bahasa kita familiarnya adalah istiqomah, terus menerus continue dalam melaksanakan perbuatan baik. As-sholihah. Atau bahasa kita biar gampangnya al-istiqomah. Yang pertama, manfaatnya adalah melakukan amal sholih secara kontinu ini adalah melakukan amalan yang paling Allah cintai, sukai, senangi, berdasarkan hadis yang tadi saya sebutkan, sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Allah sangat mencintai hambanya beramal soleh secara terus-menerus. Setelah bulan Ramadan, puasa kita, bulan Ramadan 1 bulan, ada lagi anjuran berpuasa, yaitu namanya puasa Syawal. Kalau Ramadan kita 29 sampai 30 hari, ini Ramadan. Di bulan Syawal kita dianjurkan berpuasa lagi, tapi sekali lagi hukumnya sunnah. Puasa Syawal yaitu 6 hari. Coba hadirin sekalian perhatikan, di bulan Ramadan itu 29 sampai 30 hari. Di bulan Syawal hanya 6 hari. Nurun apa naik? Lebih banyak, lebih sedikit? Tentu lebih sedikit, karena dari 29 sampai 30 menjadi 6. Kalau kita bikin grafik itu begini turun itu. Loh. Tapi dalam Islam, syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini, Masya Allah, penuh kemudahan. Allah tahu apa yang terbaik buat hambanya. Walaupun secara grafik nurun kayak gini, tapi ini Allah, amalan seperti ini Allah paling cintai. Mengapa? Karena dilakukan secara istiqomah atau mudawamah. Walaupun secara kuantitas, secara angka lebih sedikit, sampai enggak cukup sampai di sini, Allah kasih lagi itu stimulus, Allah kasih lagi motivasi, Allah kasih lagi itu semangat untuk bisa menjaga amalnya dilakukan secara mudawamah, secara istiqomah. Dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan full 29-30 hari, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari ini, kana kasiyamud dahr. Nilainya, pahalanya, balasannya, kebaikannya di sisi Allah sama dengan 1 tahun atau 12 bulan. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah puasa Ramadan full, dilanjut dengan 6 hari saja selama bulan Syawal, boleh berturut-turut, boleh kelang-kelang. Kalau kemarin apa? Lompat-lompat kayak kodok. Nah, maksudnya tidak harus terus-menerus. Nah, yang melakukan seperti itu Allah sukai amal solehnya dan nilainya sama dengan puasa 1 tahun full. Ada yang sudah selesai? Sudah Syawalan? Halo? Belum? Masih ada? Berapa hari sisa bulan Syawal? Silakan. Alhamdulillah saya sudah selesai. Alhamdulillah. Hari Jumat kemarin. Saya enak kalau berpuasa lagi kerja. Kalau Bapak Ibu gimana? Bapak gimana? Enaknya kerja nggak puasa kan? Enak lagi nggak puasa nggak kerja, gajian, wah keren ini kalau ada. Nah Bapak Ibu sekalian, Allah kasih kemudahan dan kelebihan. Kemudahannya tadi, walaupun menurun sedikit,
tetapi nilainya di sisi Allah luar biasa. Nggak perlu lagi harus, kalaupun bisa bagus, kita puasa 12 bulan, cukup dengan ini saja. Hadisnya sahih. Cukup dengan cara puasa full 1 tahun dengan ini. Puasa Ramadan lanjut dengan 6 hari bulan Syawal. Nah, itu faedah atau manfaat pertama, yaitu melakukan amalan yang paling Allah cintai, walaupun secara kuantitas lebih sedikit. Hadirin sekalian, contoh yang lain. Kalau bulan Ramadan kita ada ibadah di malamnya, siangnya siam puasa, malamnya namanya qiyam, menghidupkan malam dengan sholat tarawih, ditambah lagi kalau yang bisa dengan sholat tahajud, dengan witir, dengan baca Quran dan seterusnya. Itu namanya qiyam. Setidaknya yang dilakukan bersama-sama adalah sholat tarawih itu, dan sholat tarawih tidak ada selain bulan Ramadan. Sekarang Ustaz, kita tarawihan lagu Lebaran masih tarawihan aja, udah nggak ada lagi tarawih selain bulan Ramadan, karena saking utama dan saking berharganya bulan Ramadan, sehingga malamnya bersama-sama kita hidupkan dengan melakukan ibadah di malam hari yang sifatnya sunnah, yaitu salat sunnah tarawih. Nah, kita tarawih salat malam yang bisa juga menggantikan posisi salat tahajud, khusus di Ramadan saja. Kalau ditambahkan lebih bagus lagi dengan salat tahajud. Setelah Ramadan biasanya, saya ingin jujur aja nih, kita full enggak sholat malamnya itu? Sudah sholat isya sama maghrib ya, itu kan wajib. Sholat malamnya kita bisa full enggak selama sebulan? Bisa ajib ya kita? Bisa kita jaga enggak sholat malam itu selama sebulan selain Ramadan? Susah, sulit ya. Hadirin sekalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam syariahnya dan agamanya diberikan kemudahan. Orang yang terbiasa sholat malam, taruhlah kalau Ramadan kita sholat tarawih, masuk ke bulan berikutnya, bulan Syawal, kemudian kita karena kecapean, ketiduran, apalagi Lebaran, makannya kolak durian kayak semalam coba tuh, belum lagi ketupat, sayur, belum lagi lodeh, belum lagi banyak udah, perut kayak gado-gado penuh. Akhirnya susah mau bangun lewat sholat malamnya, ketiduran. Dalam sebuah disebutkan fi mana orang yang biasa tadinya sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih, setelah bulan Ramadan, bulan seterusnya agak susah mengatur waktunya, karena memang sholat malamnya itu bukan lagi isu, agak malam biasanya, sepertiga atau seperdua atau mungkin bagian kecil dari akhir sholat malam, susah tiduran. Nah, itu tetap dicatat sebagai amal soleh dia, karena sebelumnya dia biasa sholat malam. Bahkan ketidurannya yang tidak disengaja karena kecapean itu dihitung sebagai sedekah. Gampang kan? Enak kan? Tapi ketiduran, ya, bukan tidur beneran. Udah bangun nggak tidur juga, nggak bangun juga. Udah tidur nggak bangun juga. Itu bukan ketiduran, namanya sengaja tidur. Makanya kalau bangun tidur kita berdoa tuh, gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi walaupun bapak-bapak tidur ketiduran karena kecapean, yang penting bapak ibu bangun lagi. Ya. Coba kalau tidur nggak bangun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal ya berarti. Nah, sekalian, yang seperti ini walaupun secara tadi kuantitas bid'ah lebih sedikit, tetap Allah berikan apresiasi, Allah hargai itu. Dan itulah syariat agama Islam yang penuh dengan kemudahan dan penuh dengan keluasan. Itu manfaat yang pertama sekalian, mendapatkan amalan atau melakukan amalan yang paling Allah cintai. Manfaat yang kedua,
dawamul qalbi atau dawamu ittisalul qalb bi khaliqihi mimma yutiqu wa thabata wa ta'alluqan billahi azza wa jalla wa tawakkulan alaih. Yang kedua, hati selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa pentingnya hati dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Sangat penting. Kenapa? Karena hati manusia, hamba Allah, tentu yang beriman, ketika dia dekat, kuat, nyantol, selalu rindu, selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hati adalah hati sehat, kuat. Dan ternyata amal soleh seseorang itu adalah awalnya dimulai dari hati. Waktu kita teman-teman DKM melakukan studi banding, ya, ziarah ke masjid-masjid percontohan di Jogja, di Okarian, kemudian di Sragen, Dupalah. Di antara pelajaran kita dapat ambil, kita petik adalah sampaikan di Sragen, nggak salah. Yang waktu itu mendampingi kita menyampaikan bahwa presentasi, ternyata perjalanan ke masjid itu adalah perjalanan hati, bukan perjalanan kaki. Bapak-bapak sekalian paham ya? Perjalanan kita ke masjid untuk sholat, misalkan satu sholat contohnya, seseorang jalan ke masjid untuk sholat dan untuk yang lainnya amal soleh dan ibadah kebaikan yang lainnya, itu hakikinya bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Kenapa? Karena bisa jadi jarak nggak jauh, bahkan lebih dekat dari yang jauh, tetapi untuk bisa ke masjid berat, langkah kakinya kayak susah banget. Kenapa? Hatinya. Jadi perjalanan hati sesungguhnya, perjalanan rohani sesungguhnya. Nah, kalau hati itu dekat sama Allah, tergantung sama Allah, rindu sama Allah, terpaut sama Allah, jalan ke masjid itu ringan. Yang berat itu bukan kakinya sesungguhnya, tapi hatinya. Hati yang sehat, hati yang selalu dekat, terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah melakukan amal soleh. Dimanapun jaraknya, masjid itu dia tuju, karena ada kecintaan dalam diri dia. Saya dulu ingat waktu tinggal di sini sebelum ada Al-Anzi, waktu itu juga belum ada Nur Muhajirin, belum ada Nur Sakinah. Ya, yang ada waktu itu baru Falah bin Hadi, ya, pakai motor tuh, karena dari rumah ke sana lumayan jaraknya. Sholat 5 waktu, saya ingat itu Pak Anggit yang sering ketemu ya, subuh sana. Pak Budi itu juga ya, agak repot memang, apalagi ada portal, ya, nggak bisa lewat, akhirnya jalan kaki sampai masjid udah komat, udah selesai kadang-kadang. Ya Allah, akhirnya ada tuh Nurul Muhajirin tuh, akhirnya sholat ke sana. Kendala juga kan karena jarak juga, pakai motor, kadang-kadang portal muter sampai masjid habis sudah sholat jamaahnya gitu. Terus ada Nur Sakinah, agak lumayan tuh saya jalan kaki tadi ya, jalan kaki alhamdulillah. Sekarang ada Lanzi lebih dekat, alhamdulillah, lebih gampang. Nah, semestinya sarana ibadah yang sudah semakin banyak, sudah semakin dekat itu memudahkan seseorang, apalagi yang tinggalnya dekat, untuk ke masjid. Semestinya teorinya begitu. Tetapi kalau masih berat juga, berarti masalahnya bukan di kaki, tetapi di hati. Nah, amal soleh yang terus dilakukan secara terus-menerus itu menyehatkan hati. Hati ketika sudah sehat, kuat untuk melakukan amal soleh, gampang, mudah, menyeru-seru Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, berangkat dia.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hati yang sehat dia menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kuat, tinggi. Kenapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, tergantungnya, pengharapannya, keinginannya, pautan hatinya hanya kepada Allah, Allah cukupkan segala urusan dia. Allah cukupkan segala urusan dia. Jadi nggak usah khawatir ketika sholat nggak dapat orderan, nggak usah takut ketika sholat memenuhi panggilan Allah dipecah, tidak ada itu. Bahkan bisa jadi orang yang beriman melihatnya ketika dia kemudian mendapat ujian, ternyata di hikmah dibalik itu adalah Allah berikan yang lebih baik lagi dari itu. Saya kasih testimoni Bapak Ibu sekalian. Saya dulu ketika bekerja di sebelum sekarang itu kerjaan saya memang keluar kota mulu, keliling-keliling dan distribusi bantuan. Bagus kerjaannya, nyalurkan bantuan dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, dari Qatar, dari Emirat, dari Kuwait, dari Turki, ke beberapa daerah tempat-tempat sekolah, anak yatim, orang tidak mampu dan seterusnya. Keliling saya, Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, sampai Papua juga. Dalam 1 bulan tuh biasanya 2-3 pekan lah, luar kota. Hatta apalagi kalau bulan Ramadan full. Nah, banyak jarang kita bagiin iftar ke para yang berhak lah, bagiin zakat segala macam, menjelang lebaran. Karena zakat yang masuk itu sampai angka miliaran. Memang banyak kebaikan, tetapi kendalanya adalah jadi tidak ada waktu dan sulit membaginya untuk berdakwah. Karena banyak keluar kota gitu, sama keluarga juga yang pasti ditinggalkan, terus anak istri. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk terus menjaga amal soleh yang saya lakukan itu, terus saya jaga. Ya Allah berikan saya istiqomah terus sambil berdoa. Ya Allah berikan saya pekerjaan yang bisa saya mempunyai waktu lebih luang untuk dengan keluarga, istri, anak dan berdakwah. Alhamdulillah dengan izin Allah ada peluang saya masuk aplikasi, saya ikut tes, saya lulus di perguruan tinggi milik Kerajaan Arab Saudi, milik Dubes yang sekarang ini, Darul Muslimin Arabi di Indonesia. Saya masuk sebagai staf dan sebagai dosen di sana. Alhamdulillah ikut tes lulus. Nah, alhamdulillah selama di sini waktu luang saya lebih. Masuk berangkat pagi, siang udah pulang. Liburnya lama. Kalau bapak cuti tahunan berapa hari? 12 hari ya, standar ya. Saya 45 hari. Cuti tahunnya 45 hari. Selain cuti semesteran, 2 pekan, sebulan lah semesteran itu. Selain tanggal merah, selain event-event yang lainnya. Banyak liburnya. Libur mulu, gaji nggak libur tapi ya. Yang penting itu apa ya? Nah, kenapa? Karena ini kita terus menjaga hati kita, ta'alluq kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati sehat. Kemudian kita berdoa Allah kasihkan kemudahan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan karena itu sudah niatan saya, sekarang saya punya waktu lebih luang untuk bisa berdakwah. Alhamdulillah. Dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian itu manfaat yang kedua. Ya, yang berikutnya manfaat yang ketiga adalah sababun najah minasyada'id. Ya. Mendapatkan
keselamatan saat kesulitan. Nabi Yunus alaihi salam di Al-Quran disebutkan, laula kana minal musabbihin, jikalah dulunya Nabi Yunus itu tidak tergolong hamba Allah, nabinya yang minal musabbihin, banyak bertasbih, banyak beribadah, banyak beramal soleh secara terus menerus, la labitha fi batnihi, pastilah Nabi Yunus itu akan tinggal di dalam perut apa? Ikan teri, kerek apa teri? Ikan. Jadi ceritanya Nabi Yunus kan pernah ke laut, kemudian tenggelam ya, kemudian ditelan oleh ikan. Nah, kemudian Allah selamatkan. Nah, Allah selamatkannya itu kan di tepian lautan, pantai. Kemudian Allah memberikan alasan kenapa diselamatkan, yaitu laula kana minal musabbihin, jikalah dulunya sebelum Nabi Yunus itu tidak banyak bertasbih, beramal soleh, tidak istiqomah dalam kebaikan, tidak mudama al-amal solihah, niscaya dia akan terus menerus tinggal di dalam perut ikan paus. Jadi itu alasannya di Al-Quran disebutkan. Bapak sekalian, maka ketika kita menjaga terus amal soleh istiqomah kita, Allah janjikan dalam kondisi sulit Allah hadir menolong dia. Saya selalu cerita ke teman-teman yang baru terpilih. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian semuanya, semalam ada rapat pemilihan pengurusan DKM yang baru berdasarkan DART yang masa baktinya hanya 3 tahun, kemudian harus ada pemilihan baru, dan secara aklamasi sudah disepakati ketua DKM terpilih adalah Bapak Ustadz Salim SE yang melanjutkan kembali estafeta kepemimpinan di Masjid Al-Anzi ini. Nah, saya cerita semalam, saya ulang malah hari ini, yaitu sekalian terkait dengan ini. Dulu yang nggak hadir, cerita ini ada di YouTube juga ada, di media mainstream TV juga ada. Kan kisah nyata sebuah tempat, sebuah desa yang harus kena gusur karena proyek jalan raya. Kemudian di antara tempat yang harus digusur itu adalah makom, kuburan, TPU, tempat pemakaman umum. Udah dibongkar tuh kuburan-kuburan makom yang ada di situ, dibuka, kemudian dipindahkan mayat-mayatnya, jenazahnya. Ada 6 makam di situ yang ketika dibuka, ketika dibongkar, ternyata jenazahnya masih utuh, kafannya masih utuh, bau parfum aroma kafannya masih utuh. 6 jenazah. Ditanyalah, ditelusuri lewat orang-orang lama, sesepuh, para tokoh, ya termasuk juga kepala desa di situ, orang yang ngerti sejarahnya karena sudah 30-an tahun mereka dikubur di situ. Ditanya siapa ini 6 orang ini, dan mereka memberikan kesaksian bahwa 6 orang itu adalah yang dulunya ngurusin masjid, mereka yang biasa nyapu ngempel masjid, mereka yang biasa azan qomat di masjid, mereka yang biasa ngajak orang ke masjid, mereka yang memakmurkan masjid di desanya, mereka ngimamin masjid. 6 orang pengurus masjid utuh, tidak berkurang sedikit pun. Subhanallah. Kenapa? Ini dia
mudawamah alal ibadah, alal ta'ah, alal amal sholih, istiqomah. Allah selamatkan dia hatta dalam kondisi tidak ada siapapun yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan siapa yang bisa nyelamatin kita? Istri, bini, laki, suami, anak, nggak ngaruh. Yang ngaruh, yang nyelamatin kita Allah melalui amal soleh. Dan ketika amal soleh dilakukan dengan istiqomah, dengan terus menerus, dengan kontinu, Allah selamatkan kita, termasuk di kuburan itu. Utuh jasad, bukti real, konkret bahwa ini betul, janji Allah betul. Allah akan menjaga dia, Allah selamatkan dia. Kalau di situ Allah selamatkan, apalagi nanti di akhirat, surga insya Allah. Jadi sekalian, maka setidaknya 3 hal ini, banyak yang sampai ada 12, waktu nggak cukup ya. 3 aja dulu. Ketika kita bisa berupaya minimal, muhawalah qadrul mustata', sebisa kita menjaga amal soleh kita lakukan, walaupun di Ramadan kita maksimal luar biasa. Bahkan kalau 10 hari terakhir di Masjid Al sini mengadakan qiyamul lail, salat tahajud dari jam 3. Saya lihat masya Allah ibu-ibu tuh kalau di 10 hari terakhir udah lebih standby di sini. Saya malu juga ada nama ibu-ibu. Udah pada duluan. Saya belum masuk, udah pada masuk. Ada ibu-ibu satu saya ingat. Lagi nggak ada. Mereka blok K. Ya blok K deh. Dia jam 2 udah standby di sini setiap malam. Sampai jam 4 pulang sahur, dibagi lagi sholat subuh mesti. Saya datang biasanya di atas setelah jam 2, kecuali malam-malam gaji saya agak cepat datangnya. Kedua saya datang kemarin. Nah ibu itu tiap malam. Ya, ada ya lagi pulang kampung mungkin. Sekalian setelah Ramadan, walaupun kita tidak sanggup lagi itu kayak gitu, tapi jangan kemudian turunnya bablas jatuh, enggak, dikit dipertahankan. Nggak bisa kita sama kayak Ramadan, nggak bisa, susah, nggak bisa, siapapun tidak bisa. Tetapi jangan kemudian hilang sama sekali, tidak dilakukan sama sekali. Makanya tadi disunahkan kita berpuasa 6 hari bulan Ramadan dalam rangka menjaga apa? Kontinuitas, keberlangsungan amal soleh kita dengan beribadah walaupun jumlahnya lebih sedikit. Demikian hadirin sekalian, semoga bermanfaat. 3 manfaat setidaknya yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ketika kita terus menerus kontinu menjaga amal soleh kita, istiqomah. Pertama adalah kita Allah anugerahkan kemampuan bisa melakukan amal yang Allah cintai, Allah paling cintai. Kedua, hati selalu terpaut dengan Allah. Kemudian yang ketiga, keselamatan dalam kondisi sulit sekalipun. Hada wallahu a'lam bishawab. Sebelum tutup ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa kita istighfar insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya.
وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعيا إلا وفقته. اللهم انفعنا بما علمتنا ورزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة ورضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.